guys, hari ini eh, ngitung lentur plat yang bakal kita hitung itu. Nah, di sini kita harus nyiapin data kita dulu ya. Kan kan kita kemarin udah dapet data tuh. Lebar lebar Y kita berapa, kolom kita berapa ya kan. Ini misalnya nih gini nih, set 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 set. Gini dah punya gua tuh kayak gini ntar. Nah, ini kan punya gua kan Y kan. Ini X-nya. Berarti ini gua 5, ini gua 3. Nah, terus kalian hitung. Nah, terus ini kan dapatnya tuh dari nih 5 dibagi 3. Terus hasilnya 1,67. Terus kita kita masukin tabel koefisiennya 60 kan. Itu tuh dapat dari ini. Nah, terus ini udah dapat kan di tabelnya kan. Punya gua kan 1,6 kan. 1,6 nih. Ini 1,6, ini 1,6 berarti kalian ke bawah gitu kan 1,6. Ya gua di sini kan sekitar sini 60 sama 36. Jadi tinggal masukin ke sini 60, 36 sama X X Y Y. Habis itu kalian masukin lah data-data beban-beban plat lantai kalian itu ada di laporan kan. Nah, ini SDL, spesi, keramik, plafon, rangka, terus ini tebalnya, terus ini kalian kaliin, kaliin. Nah, kaliin pokoknya nih kalian semua nih kali-kali ke sini, terus ini totalin aja sum. Terus kalian buka lagi SNI kan. Beban jenis bangunan kalian tuh apa? Kalau gua kan gym kan. Punya gua tuh 3,92, udah gua cek di SNI-nya kan. SNI 2019 kalau nggak salah gua. Nah, terus rumusnya ini nih. Cek CQ-nya beban rencana terfaktor kan. 1,2 dikali 4,239 dikali sama 3,920. Terus bisa kita nyari momen terfaktor koefisien. Nah, terus kalian rumusnya ini nih. CTX nih. CTX kan kita dapat tadi tuh. CTX itu dari tabel itu 60 dikali nih 0,001 dikali QU kan dikali 11,359 dikali sama LX. LX-nya mana? LX-nya ini kan si bentang X-nya pangkat 2. Habis itu udah nih sama aja kan. Ini yang bentang Y ini cuma berubahnya di sini doang di bentang ini kan tadi 3 kan ini 5. Dan sama terus kita nyari lah, kita nyari si ini dulu lah, perhitungan untuk plat desain strip satu ini yang bagian sini ini dulu nih satu, ini dua kan, ini satu, ini kita nyari ini dulu lah. Nih kita masukin lah B nya 1000. H itu tebal platnya kan, kita kemarin kan ini kan ngitung kan tebal plat kita kan. Nah, tebal plat kita tuh ada di laporan kan, sebenarnya gua tuh 125 mm. Ntar itu ada di laporan bab 1 sampai bab 2 tuh. Kan kita ngitung estimasi kolom, balok, plat. Nah, ya tinggal masukin platnya aja kan, platnya masukin ke sini. Habis itu masukin lah selimut beton. Nah, selimut beton tau lah ya. Kan nih balok kan. Set set set. Nah, ini ke sini tuh kan itu namanya selimut beton. Pokoknya jangan lebih kecil dari 40 dah. Saran gua 40 atau 50 dah makanya dah. Habis itu masuklah di aksennya kan rumusnya kan. Apa ini rumusnya 40 selimut beton ditambah 0,5 dikali sama ini diameter tulangan nih jangan ngasal ya, kalian bisa pakai di tabelnya nih, kan ada banyak nih, ada 6 8 10 12 tuh, 10 12 16. Kalau gua pakai 10, nyoba 10 dulu kan, masukin lah rumusnya kan, set. Nah, ini gua pencetin rumus satu nih, kayak rumus biasa lah ya. D aksen dikurang H tuh, H dikurang D aksen. Habis itu ini tahu lah ya kenapa 0,85, kan dia nggak lebih kecil dari 30 megapascal kan, otomatis dia makin 0,85 kan. FY sesuai data antar spasinya kita asumsi dulu 200. Nah, terus kita cek aman apa enggak. Pokoknya itu si ini apa sih namanya? Pokoknya si spasi itu harus besar dari si hanya spasi tulangannya agar memenuhi syaratnya. Nah, hasil kita nyari AS longitudinal. Tahu lah ya rumus saya, seperempat pi d kuadrat kan. Nih, seperempat 3,14 dikali 10 pangkat 2 ya kan. Habis itu ini rumusnya nih B per S berarti kan. Si B-nya ini dibagi sama spasinya. Nah, ini satunya per buah karena kita kan ngitung jumlah tulangannya kan. Nah, terus ini AS-nya kita nyari AS tuh. Rumusnya itu. Ini rumusnya ini. Apa nih rumusnya nih? Si ini AS tulangan longitudinal ini kan udah B per S kan.
Otomatis cuma di ini dikali sama ini AS. Hasilnya itu 392,699 0,78 mm. Habis itu kita buat AutoCAD-nya. Nih, kita tuturin AutoCAD-nya lagi. Nih, kan tadi kita punya data tuh. Punya data nih. D aksen kita 45 kan, sama D kita 80. Nah, kita tadi tuh punya data tebal plat kita kan 12 kok 125 mm. Ini kan satuan gua kan meter kan. Jadi itu 12, mm. Terus ini juga kan spasinya kan 200 mm. Karena di AutoCAD gua meter jadinya 20. Kan antar spasi kan 200 kan tadi kan. Lebar ini B gua kan tadi 1000 kan. Nah, gua konversi ke meter kan jadi 100 kan. Terus kita nyari si D-nya, si D aksennya. D aksennya tadi berapa nih? D aksen 45 nih, ini kekeliruan gua ya. Harusnya tuh sampai 45 harusnya. Sampai 4,5 nih, harus ini 4,5. Pokoknya ini kan pokoknya sesuai nama ini sama Excel kalian nih, gua salah ngitung tadi. Ini 45 berarti. Ini sisanya lah berapa itu di Excel gua D-nya. D-nya berarti 80. Berarti ini 80 rumusnya. Nah, 80. Nah, ini 45, ini 80. Habis itu tinggal buat ini doang. Ini kan sesuai nih diameter gua kan 10 kan. Tinggal kalian buat aja lah. Satu kan gua satuan gua meter tuh 10 10 dah. Habis itu ini spasi lah misal contohnya ya. Copy selection nih. F8 dulu biar lurus kan. 20 atau 200 lah tergantung satuan DM. Nah, kayak gini ntar jarak-jaraknya. Ntar di sinilah momen-momennya. Nah, ini gambar lah sesuai plat kalian itu. Punya gua kan 50 kali 30. Nah, ntar kayak gini dia. Habis itu tinggal tinggal SS masukin lah di laporan itu. Nah, habis itu kita menghitung perhitungan tulangan lentur lapangan. Nah, terus kita satu nih keseimbangan perhitungan keseimbangan horizontal. Ngitung titik A. Nah, rumusnya itu eh, AS dikali AS dikali FY nih. Kan kita dapat AS tuh. AS dikali 420 dikali sama 0,85 dikali sama FC-nya kan 25 kan. 25 tuh dikali sama si B-nya 1000. Nah, berarti dapat hasilnya tuh ini 7,76. Oh, ada. Terus yang kedua kita cek nilai asumsinya, turangan lelehnya. Nah, kita harus syarat kondisinya under reference. Terus kita harus nilainya ini si A per D ini harus lebih kecil dari AB per D. Berarti kan kita harus nyari dulu nih. Ini A per D ini dari sini nih. Ini 0,85 tuh rumusnya ini nih. Nah, nih baca aja nih ntar. Nah, terus ini A per D ini itu tuh dari ini A dibagi sama si D ini. Hasilnya tuh segini 0,09. Terus kita cek. Nah, kan si A per D itu harus lebih kecil dari ini dah. Nah, baru si under reinforce-nya itu tercapai. Pokoknya tuh si A per D ini harus lebih kecil dari AB per D. Kalau kalian nggak memenuhi tercapai berarti tuh salah di D-nya atau enggak si A-nya kalian salah hitung, salah masukin rumus. Inilah gua bacain rumus lagi dah nih. IF B46. Nih. Nih baca aja rumusnya nih. Habis itu kalian cek rasio tulangan kalian. Kayak ngitung si balok kemarin kan ada ngitung ini kan. Romin, ro terpakai sama Romex tuh. Syarat satu jika lebih kecil dari 425 MPa. Nah, ini rumusnya ini nih. Berarti kan 0,002 nih dikali sama AG. AG itu dapatnya dari nih B dikali H. Nah, hasilnya ini nih. Meter 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 kubik kan, satuan volume kan. Habis itu kalian cek lah ini rumusnya ini. Ini 0,018 dikali 420 dibagi FY. FY tadi kan ini kan
Nih dibagi 420 dikali sama 1000 dikali H. Dapatlah hasilnya segini. Itu ini 0,014 nih. Dikali AG itu kayak tadi lah B kali H kan. Habis itu cari AS min. Berarti kan AS min tuh dapat dari ini nih. Ini kan kita dari AS min nih. Kita pakai AS min yang terkecil karena kan kita nyari minimal kan. Otomatis tuh nyari yang terkecil lah, pakai yang terkecil. B dikali D. B tadi 1000 kan. B dikali 80. Habis itu dapatlah hasilnya. Habis itu kita nyari Romex. Si Max yang paling terpakai kan. Nah, pokoknya tuh nih kita rumusnya nih 0,8575 dikali 0,85 dikali sama B47 masih B47. Nah, dikali sama ini 0,85 dikali B46 berarti FC per FY dikali 600 ditambah ini 420. Tadi ikutin aja dari rumus ini dah. Kita jadi row terpakai. Ini bener kayak si balok kemarin sih menurut gua. Ini salahnya. Nah, ini tuh rumusnya itu AS kan. Si AS tadi. Ini AS dibagi sama ini. Satu per ini biar dia tuh memenuhi. Nih, pokoknya cek kondisinya. Pokoknya ini yang kayak kita bilang awal tadi. Si ROM ini tuh harus lebih kecil dari terpakai. Row terpakai itu lebih kecil dari ROMX agar memenuhi. Habis itu kita menghitung kapasitas momen nominal berdasarkan keseimbangan momen. Nah, kita hitung MN-nya. MN-nya itu dapat dari si AS tadi tuh. AS nih dikali sama 420 dikurang 40. Nah, 60 per 2 dibagi sama 10.000. Ini kan kenapa dibagi 10.000? Karena ini kan ubah satuan kan dari Newton kan. Habis itu kita nyari inilah momen menentukan faktor reduksi. Kita nyari si C dulu nih. Si C ini kan rumusnya kan ini nih. Si A dibagi sama si beta 1 0,85 hasilnya tuh segini. Habis itu kita nyari ES-nya. Rumusnya kan diaksen nih. Ini kan EC ini kan kayak kemarin tuh. Kan EC itu kan ada tuh kita kemarin kan bikin si inilah. Si EC itu yang kita hitung di kolom itu kan memang 0,03 tuh percobaannya sama 0,05 kita pakai coba 0,03. Nah, rumusnya ini ntar. Nah, habis itu inilah ini juga dapat rumusnya nih. Bacanya rumusnya nih B147 nih sini nih. Nih. Terus kita cek terhadap gaya dalam. Gaya dalam, gaya dalam ini rumusnya nih MU dapat dari atas tadi. Nah, terus 0,9 dikali MU-nya lah, dikali 151 nih. 126 mana 126? 126 nih. CMN dikali sama nih faktor reduksinya. Hasilnya ini aman. Kita cek dulu aman apa enggak. Kan ini si MU-nya lebih kecil dari si MN-nya. Habis itu kita tulangan lentur yang digunakan. Kita menghitung lah. Masukinlah tadi diameter kita 10 kan. Spasi 200. Adalah habis itu B-nya ini aman. Pokoknya tuh ini habis itu AS min-nya dapat dari AS min tadi. Ini rumusnya habis itu ini 471 ini kan 1/4 pi d kuadrat kan. Ini dah rumus ada nih, ini baca deh rumusnya. Nah, habis itu udah kalian tuh copy-copy aja ini. Ini kan kita kan ngitung ini nih. Kita kan ngitung ini kan awalnya kan. Ngitung si faktor reduksinya kan. Kita ngitung inilah pertama tadi istilahnya. Kita kan ngitung si y-nya dulu kan. Kita ngitung ini satu, y1 lah kita anggap ini y1 kan, y1 kita anggap y1 lah. Habis itu kita ngitung y2. Y2 karena nilai nggak berubah, sama aja lah perhitungannya berarti. Nih, berarti Y2 nih Y2. Berarti itu di sini kan Y2. Habis itu copy lagi. Yang ketiga sama aja rumusnya ini. Cuman ini nih diubah MU-nya. Karena kita kan udah nyari si bentang X, nih bentang X. Otomatis kalau kalian udah buat Excel ke link, kalian cuma ngubah ini doang. Pasti hasil bawahnya sama-sama aja.
Ini copy lagi 6,13 kan, dari sini 6,134 kan. Pokoknya kalian bikin ini dah. Pokoknya kalian bikin ini 4 kali. Y1, Y2, Y Y1, Y2, Y3, X. Nih, ini X2, X1, Y2, Y1 udah gitu dah intinya dah.